Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi Profesor Muhammad Miftahus Surur, Dr. MKes SPPD KGEH PhD Finasim. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta para wakil dekan, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis FER. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Profesor Dr. Ahmad Kusnuromdoni, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala dan leher, subspesialis onkologi konsultan FICS. Wakil Dekan 2, Dr. Hani Badriah Hidayati, spesialis saraf konsultan. Wakil Dekan 3, Dr. Sulistiawati, Magister Kesehatan. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, Spesialis Dermatologi dan Venerologi, Subspesialis DAI, FINSDV, FAADV, MARS. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Spesialis Penyakit Dalam, KPTI Finasim. Yang terhormat Ketua Komkordik Dr. Tarmono, Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat Staf Khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Hanifah Erlin Darmayanti, Spesialis Obstetri dan Ginekologi MM. Dan yang kami hormati para undangan dan hadirin sekalian, beserta para dokter spesialis dan keluarga yang berbahagia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, upacara penyerahan ijazah spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, akan segera dimulai dan akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan oleh Ketua Unit Koordinasi Pendidikan Profesi UKPP yang akan dibacakan oleh Dr. Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam KGEH Finasim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pada pelantikan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 baru Fakultas Kedokteran UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya periode 149 pada hari Rabu 26 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Rektor UNER Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi, Profesor Muhammad Miftah Surur Dr. MKes SPPD KGEH PhD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso Dr. SPOG Subspesialis Fertilitas Endokrin dan Reproduksi. Yang terhormat Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, Dokter Spesialis Dermatologi Venerologi dan Estetika, Subspesialis Dermatologi Alergi Imunologi, FINSDV FAADV Mars. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter SPPD Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi Finasim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jejaring atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau yang mewakili, yang terhormat para guru besar, para mantan dekan Fakultas Kedokteran UNER, Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran UNER, yang terhormat Ketua Departemen KSM dan Instalasi, yang terhormat Ketua Program Studi PPDS 1 dan PPDS 2, para lulusan beserta keluarga, serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pelantikan para lulusan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 Fakultas Kedokteran UNER RSUD Dr. Sutomo periode ke-149 pada tanggal 26 Juni 2024 yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Para hadirin yang kami hormati, pada pelantikan periode 149 pada hari ini ada hal yang berbeda. Dikarenakan pandemik virus corona sudah mulai mereda, sehingga perlu dibuat prosesi yang menyesuaikan, dan kali ini prosesi full offline bagi peserta program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 Fakultas Kedokteran UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, yang pada hari ini akan meluluskan 74 dokter dari 19 program studi. Adapun 16 program studi tersebut adalah 68 orang dari PPDS SP1. Yang pertama adalah ilmu penyakit dalam 10 orang, obstetri dan ginekologi 3 orang, ilmu kesehatan anak 6 orang, ilmu kesehatan mata 3 orang, ilmu kesehatan THT bedah kepala leher 4 orang, dermatologi dan venereologi 5 orang, ilmu bedah umum 6 orang, anestesiologi dan terapi intensif 8 orang, bedah plastik dan rekonstruksi dan estetik 2 orang, radiologi 1 orang, patologi anatomi 2 orang, patologi klinik 7 orang, mikrobiologi klinik 2 orang, kardiologi dan kedokteran vaskuler 4 orang, andrologi 2 orang, dan ilmu kedokteran jiwa 3 orang. Sehingga total adalah 68 orang untuk peserta pendidikan SP1. Sedangkan untuk program pendidikan SP2 ada 3 program studi subspesialis 2, yaitu ada sebanyak 6 orang, terdiri dari subspesialis obstetri dan ginekologi 2 orang, subspesialis ilmu kesehatan anak 2 orang, subspesialis anestesiologi dan terapi intensif 2 orang, sehingga total untuk SP2 adalah 6 orang. Berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki ada 39 orang, perempuan 35 orang.
berdasarkan asal biaya pribadi 86,5%, Tubel Kemenkes atau BK atau Kemhan 8,1%, beasiswa daerah atau instansi 5,4%. Sedangkan untuk berdasarkan usia, paling muda adalah 29 tahun, ada 1 orang, yaitu Dr. Justisia Amalia, spesialis patologi klinik. Berdasarkan status kepegawaian, non-PNS atau swasta perorangan 74,3%, PNS atau BLUD 25,7%. Sedangkan untuk berdasarkan asal lulusan atau alumnus, untuk FK UNER adalah 48,6%, untuk non-FK UNER adalah 51,4%. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa dari 74 lulusan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 pada angkatan ke-149 ini, terdapat beberapa lulusan yang berprestasi. Yang pertama, untuk program studi subspesialis obstetri dan ginekologi atas nama Dr. Rosi Aditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi subspesialis konsultan feto maternal. Best Power Presentation Obstetric Ultrasound at 13 Singapore IUSUOG course in junction with the Combined Scientific Meeting of the College of Obstetrician and Gynecology Singapore tahun 2017. Yang kedua, program studi ilmu bedah umum atas nama Dr. Diandri Yogi Astranto, Master Kedokteran Klinik Spesialis Bedah. Peserta terbaik kedua, ujian kompetensi nasional wilayah 3. Selanjutnya, program studi ilmu penyakit dalam, Dr. Din Aulia, spesialis penyakit dalam. Juara 3, Lomba Poster Ilmiah Sudema 2023. Selanjutnya, program studi patologi klinik atas nama Dr. Miftah Hasanah, spesialis patologi klinik. Grand Prize winner COVID-19 Clinical Case Sharing Contest Menri Asia Pasifik 2021. Selanjutnya, Dr. Priskila Kristi, spesialis patologi klinik, juara 2 ujian nasional patologi klinik pada bulan April 2024. Program studi anestesiologi dan terapi intensif, Dr. Joshua Christian Suyanto, Master Kedokteran Klinik Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, juara 1, oral presentasi I4ID 2023. Program studi andrologi, Dr. Widya Juwita, Master Biomed Spesialis Andrologi, juara 2 Free Paper Kongres Nasional 6 Asosiasi Seksologi Indonesia. Program studi mikrobiologi klinik atas nama Dr. Muhammad Agung Marsa, spesialis mikrobiologi klinik. Peringkat 2 tertinggi, ujian nasional spesialis mikrobiologi klinik Februari 2024. Selanjutnya, program studi ilmu kesehatan THT bedah kepala leher atas nama Dr. Hayu Fatih Rahmadan, spesialis THT bedah kepala leher. Juara 3 oral presentation evidence based case report scientific paper The 7 Head and Neck Conference 2024. Selanjutnya, Dr. Asma, spesialis THT bedah kepala leher. Juara 1 OSCE ujian nasional 60 ilmu kesehatan THT bedah kepala leher. Para hadirin yang kami hormati, dengan dilantiknya 74 orang dokter spesialis baru pada hari ini, maka mulai dari tahun 2002 hingga hari ini tanggal 26 Juni 2024, Fakultas Kedokteran UNER dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya telah memberikan kontribusi dokter spesialis sebanyak 4.929 orang. Diharapkan para dokter spesialis dan subspesialis baru ini dapat segera bertugas guna menunjang program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadiran dokter spesialis. Kepada dokter spesialis dan subspesialis baru kami sampaikan selamat atas keberhasilan saudara. Semoga kesuksesan yang saudara raih dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tak lupa pula kami sampaikan, Fakultas Kedokteran UNER dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya tetap akan menjadi rumah kedua Anda untuk selamanya.
Demikian laporan kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Ami Fidiani. Selanjutnya, pelantikan dokter spesialis oleh dekan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2024, saudara-saudara telah selesai melaksanakan pendidikan dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2? Apakah ada yang tidak bersedia? Ya, baik, saya pikir bersedia semuanya. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, Rabu tanggal 26 Juni 2024, saya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, melantik saudara-saudara untuk menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam mengemban tugas mulia dalam bidang kesehatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Sesuai visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu menjadi lulusan dokter yang terkemuka di tingkat nasional dan internasional, mandiri, inovatif, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan humaniora berdasarkan moral agama. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah penyerahan ijazah spesialis kepada para dokter spesialis baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, didampingi oleh Rektor Universitas Airlangga dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepadanya kami mohon untuk berdiri.
Kepada dokter spesialis baru yang kami sebut namanya dimohon untuk maju ke depan. Program studi subspesialis anestesiologi dan terapi intensif Dr. Eka Ari Puspita, SPANTI, Sub-SPTI Konsultan. Dr. Feriansyah Gunawan, SPANTI, Sub-SPAN PET Konsultan. Subspesialis obstetri dan ginekologi Dr. Robert Ridwan, SPOG, Sub-SP KFM. Dr. Rozi Aditya Aryananda, SPOG, Sub-SP KFM. Program studi subspesialis ilmu kesehatan anak Dr. Sony Wicaksono, SPA Konsultan. Dr. I Dewa Ayu Agung Sinta Kamaya, SPA Konsultan. Program studi mikrobiologi klinik Dr. Denny Widyaratna, SPMK MKet Klin. Dr. Muhammad Agung Marza, SPMK MKet Klin. Program studi radiologi Dr. Hardita Pratama Yudanto, SPRAT. Program studi anestesiologi dan terapi intensif Dr. Dani Yudo Pranoto, MKet Klin, SPAN TI. Dr. Andika Perdani Somawi, MKet Klin, SPAN TI. Dr. Wibowo Arto Sutrisno, MKet Klin, SPAN TI. Dr. Arif Yustiawan, MKet Klin, SPAN TI MKM. Dr. Novitasari, MKet Klin, SPAN TI. Dr. Joshua Christian Suyanto, MKet Klin, SPAN TI. Dr. Muhammad Zulfikar Zaki, MKet Klin, SPAN TI.
Dr. David Chandra, MKet Clean, SPAN, TI. Program Studi Patologi Anatomi, Dr. Febria Rizky Patikawa, SPPA. Dr. Sigit Indra Galih, SPPA. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Yayu Dwinita Jasin, SPA, MKet Clean. Dr. Indana Lazulfa, SPA, MKet Clean. Dr. Wigit Kristianto, SPA, MKet Clean. Dr. Rifan Jackson, SPA, MKet Clean. Dr. Putri Permatasari, SPA, MKet Clean. Dr. Wilda Haliza, SPA, MKet Clean. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Din Aulia, SPPD. Dr. Dwi Retno Puji Rahayu, SPPD. Dr. Dwiki Novendrianto, SPPD. Dr. Raditya Rahmafati, SPPD. Dr. Titis Hadianti Setiadi, SPPD. Dr. Fasa Adi Wisnuwardana, SPPD. Dr. Devani Bagus Aprinda, SPPD. Dr. Dio Brimantio, SPPD. Dr. Hendi Wirantara, SPPD.
Dr. Reza Rahmadika Putra, SPPD. Program Studi Ilmu Bedah Umum Dr. Inomi Claudia Catherine, M.Kedclin, SPB. Dr. Nazila Hana, M.Kes, M.Kedclin, SPB. Dr. Hanindyo Rizky Beksono, M.Kedclin, SPB. Dr. M. Maksum Zainuri, M.Kedclin, SPB. Dr. Aisyah Dewi Setianingrum, M.Kedclin, SPB. Dr. Diandri Yogi Astranto, M.Kedclin, SPB. Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Alki Yuta, SPJP. Dr. Ricardo Adrian Nugraha, SPJP. Dr. Tita Rifatul Mahmudah, SPJP. Dr. Muhammad Nuh Hamdani, SPJP. Program Studi Patologi Klinik Dr. Miftah Hasanah, SPPK. Dr. Ihda Kartika Syamsuddin, SPPK. Dr. Justisia Amalia, SPPK MM. Dr. Sadriani Nadia, SPPK MKes. Dr. Muhammad Bintang Maulana, SPPK. Dr. Nur Fitri Hayati Melida Ritonga, SPPK.
Dr. Priscilla Kristi, SPPK. Program Studi Obstetri dan Ginekologi, Dr. Muhammad Priza Baktiar, SPOG MKet Klin. Dr. Satria Audi Hutama, SPOG MKet Klin. Dr. Arinil Haq, SPOG MKet Klin. Program Studi Psikiatri, Dr. Patria Yuda Putra, SPKJ. Dr. Ayu Nuzulia Putri, SPKJ. Dr. Febria Rike Erliana, SPKJ. Program Studi Dermatologi dan Venerologi, Dr. Arifiana Wungu Kartika Dewi, MKet Klin, SPDVE. Dr. Friska Eliza, MKet Klin, SPDVE. Dr. Putri Hala Safira, MKet Klin, SPDVE. Dr. Hamidah Lutfi Dianingrum, MKet Klin, SPDVE. Dr. Kartika Misalina, MKet Klin, SPDVE. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Rifat Nur Fahri, SPM MKet Klin. Dr. Henu Hadiantama, SPM MKet Klin.
Dr. Farahdila Edlin, SPM MKetklin. Program Studi Ilmu Kesehatan THT BKL, Dr. Hayu Fat Rahmadan, SP THT BKL. Dr. Asma, SP THT BKL. Dr. Muhammad Taufikur Rahman, SP THT BKL. Dr. Habibur Rahman, SP THT BKL. Program Studi Andrologi, Dr. Christian Christopher Sunu, SPAND. Dr. Widya Juwita Mbiomed, SPAND. Program Studi Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik, Dr. Tiara Amana Amandita, SP BPRE MKetklin. Dr. Kartika Puspasari, SP BPRE MKetklin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Rektor, dan juga Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Spesialis baru yang akan disampaikan oleh Dr. M. Maksum Zainuri, MKetklin SPB. Kepada Dr. Maksum kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi dan Informasi Profesor Muhammad Miftahul Surur, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, Finasim MKes PSD. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Fertilitas Endokrin dan Reproduksi. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dokter Spesialis Dermatologi, Venerologi, Estetika, Subspesialis Dermatologi, Alergi, Imunologi,
Vince DV, FAADV, Mars. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, Vinasim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jejaring atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Airlangga atau yang mewakili. Yang terhormat para guru besar. Yang terhormat para mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat Ketua Komkordik Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Tarmono, Dokter Spesialis Urologi Konsultan, yang terhormat Ketua Departemen KSM dan Kepala Instansi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang kami cintai, para orang tua dan keluarga dokter spesialis dan subspesialis baru, yang saya banggakan para dokter spesialis dan subspesialis baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Angkatan 149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat ridho, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara sakral ini dalam rangka pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini tidak ada yang lebih membanggakan daripada hasil kerja keras, dedikasi dan ketekunan kita selama lebih kurang 5-6 tahun berada di tempat di mana kita dididik, dibentuk sebagai pribadi dan karakter yang tangguh. Di hari yang istimewa ini menandai langkah pertama kita sebagai dokter spesialis dan subspesialis, penuh harapan dan kesempatan. Kesuksesan ini adalah cerminan dari dukungan keluarga, sanak saudara, teman seperjuangan, dan tak lupa para pendidik, guru-guru kita sekalian. Dunia kedokteran terus berubah dan maju, namun nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan tetap menjadi kekuatan kita. Berbanggalah kita semua sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan ini saya menyerukan dan mengajak sejawat sekalian untuk berpartisipasi aktif dalam mengabdi ke masyarakat dimanapun berada. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Saya secara pribadi mengingatkan kembali untuk berpegang teguh pada komitmen kita, Sumpah Dokter, dengan semangat keberanian, integritas, dan ketekunan. Terima kasih kami sampaikan kepada pasien-pasien yang percaya kepada kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Semoga menjadi ladang jariah kepada guru-guru kami sekalian. Sejawat tenaga kesehatan lainnya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Jejaring yang telah memberikan kepada kami kesempatan belajar dan memberikan ilmu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait atas segala kekhilafan yang telah kami perbuat. Maafkan kami tidak bisa membalas kebaikan dan kemuliaan hati saudara sekalian satu persatu. Kepada ayah ibu kami, istri dan suami serta putra-putri kami dan seluruh keluarga kami. Kami mohon maaf jika selama sekolah menempuh proses pendidikan ini sering membuat kalian bersedih dan banyak yang dikorbankan. Kebaikan kalian menjadi semangat tersendiri dalam diri kami. Dan nama kalian akan selalu terucap di setiap doa-doa kami. Terima kasih kepada teman sejawat sekalian atas kerjasama dalam menjalani pendidikan ini.
Semoga kebersamaan kita serta komunikasi silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik. Bersama kita adalah kekuatan yang selalu siap berbagi kebaikan dan pengetahuan. Semua saudaraku, selamat dan sukses untuk seluruh lulusan spesialis dan subspesialis baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Angkatan 149. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah terlibat dalam proses penyelenggaraan acara ini dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Maksum Zainuri. Selanjutnya, sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Nasronuddin, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Bapak Profesor Dr. Miftah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso beserta para wakil dekan. Yang kami hormati para dekan-dekan periode yang lalu, juga yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Profesor Cita Rosita, beserta jajarannya, juga yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo periode terdahulu, yang kami hormati para undangan dari luar UNER, juga yang kami hormati para ketua departemen, sekretaris departemen, KPS dan sekretaris KPS, yang kami hormati para guru besar, para peneliti, para praktisi dan para klinisi yang hadir di sini, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua daripada putra putrinya yang telah dilantik pada pagi hari ini, juga yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik semuanya lulusan baru. Selamat atas semua prestasinya. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat karunia-Nya kita semuanya dapat hadir berkumpul di tempat yang terhormat dan kita hormati bersama ini. Kami atas nama Direksi Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta jajaran pimpinan dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER mengucapkan selamat atas prestasi capaian dari adik-adik semuanya hingga sampai hari ini bisa melampaui suatu tugas-tugas ataupun perjalanan-perjalanan yang dipastikan tidak sulit. Kini dan ke depan adik-adik semuanya tentu saja akan menghadapi situasi dan tempat baru nanti yang tentu saja akan banyak sekali tantangan-tantangan yang agak berbeda. Namun pada prinsipnya pesan kami sebagai orang tua adalah pandai-pandailah menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap program-program yang ada baik pemerintah dalam negeri dan juga dari program-program global. Yang jelas bahwa saat ini Indonesia akan mengalami suatu transformasi di bidang kesehatan yang cukup pelik ya, cukup banyak sekali dinamikanya. Ini Pak Dekan, Pak Rektor ini ya seneng tapi juga pusing juga kadang-kadang ya, termasuk kami dari rumah sakit. Tapi itu semua ya terserah saja karena kita semua ini sebagai institusi pelaksana, dan untuk kalangan rumah sakit dinamika transformasi ini sangat
pesat dan cepat untuk kali ini. Untuk tahun ini saja dan tahun 2025 di Surabaya ini berdiri tambahan 14 rumah sakit. 14 rumah sakit. Jadi ada rumah sakit vertikal di Indrapura itu, kemudian Maron Hospital, Ciputra Hospital, Siloam Hospital, Kota Madya nambah 1 dan akan nambah 2 lagi nanti di Surabaya Selatan dan Utara. Rumah sakit Mitra juga akan nambah 2 lagi, Telkom Hospital, dan mungkin ke depan juga sudah persiapan kami dengar ini adalah rumah sakit ITS dan rumah sakit UNESA. Jadi itu semua itu adalah peluang dan juga mungkin itu tantangan bagi adik-adik semuanya. Apakah itu akan mengisi daerah-daerah itu diperlukan oleh rumah sakit tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan dan akan lebih baik apabila mengabdikan diri di luar Jawa. Karena di luar Jawa itu sangat kekurangan rumah sakit dan masyarakat kita juga sangat memerlukan. Kami atas nama Rumah Sakit Universitas Airlangga kini dan terus ke depan akan membuka pintu bagi adik-adik semuanya untuk apapun keperluannya, untuk kebaikan, untuk diskusi, untuk training ataupun penelitian lebih lanjut, kami sangat terbuka. Jadi silahkan saja. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat atas capaian dan sukses adik-adik semuanya ini, dan mungkin secara khusus kami sampaikan ucapan selamat kepada sahabat-sahabat saya. Yang pertama Profesor Hendy, selamat Prof. Prof Hendy ini pemain band yang luar biasa ya. Juga selamat kepada Dr. Kohar, matur nuwun Dr. Kohar. Selamat juga kepada Dr. Hamdan, luar biasa. Selamat juga kepada Dr. Eko. Juga selamat kepada sejawat saya yang dulu dari sama-sama mengabdi di Kalimantan Selatan, Dr. Agus Mulyanto, itu direkturnya di sana dan sekarang mengabdi di tempat kelahiran saya di Ponorogo. Kemudian juga selamat kepada Dr. Budi Arif dan juga selamat kepada Dr. Pugraharjo, tanpa mengurangi makna daripada Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan namanya. Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit UNER. Mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Nasronuddin atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoso, Spesialis Dermatologi dan Venerologi, Sub-SP DAI, Vins DV, FADV, Mars. Kepada Prof. Cita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Unair, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek ID, Profesor Miftahus Surur. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, guru saya Profesor Budi Santoso. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, guru saya Profesor Nasronuddin sekaligus Ketua BPF. Yang terhormat para dekan pada masanya, Prof. Yadi, Prof. Sutoyo, juga senior saya, guru saya, Direktur RSUD Dr. Sutomo pada masanya, Prof. Dikman, Wadek 1, Prof. Romdoni, juga para senior yang hadir karena berbahagia pada saat ini sebagai keluarga, yaitu Bapak Wahid bersama Ibu, selamat. Kemudian juga Dr. Kohar, senior saya, sampai sekarang beliau tetap mengajari saya. Selamat Dok, dan juga Dr. Hamdan, Prof. Hendy, Dr. Luki, dan juga Prof. Edik dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu. Ketua Komkordik, Ketua Alumni, para guru besar, senior, dan yang saya sayangi, adik-adik dokter lulusan baru, spesialis 1 dan spesialis 2 yang
tentu saya banggakan. Alhamdulillah kita semua sehat pada hari ini, dan ini pertama kali saya mendapatkan amanah pada November yang lalu untuk hadir di pengukuhan atau pelantikan dokter spesialis, karena biasanya tumpuk-tumpuk dengan tugas lain sehingga diwakilkan oleh Dr. Maya. Waktu Prof. Joni malah sering ya Prof ada di sini, jadi merupakan kebahagiaan melihat wajah-wajah yang cerah, dan tentu dalam kesempatan ini atas nama saya pribadi, Direksi RSUD Dr. Sutomo dan seluruh Sivitas Hospitalia menyampaikan selamat atas capaian yang dicapai oleh adik-adik semua dalam pelantikan ini. Adik-adik telah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ucapan selamat tentu saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga. Tadi saya senang sekali mendengar sambutan dari perwakilan yang mengemukakan bahwa support system itu adalah sesuatu yang utama. Tanpa ayah, ibu mertua, ibu mertua termasuk ya, anak-anak, istri, suami, pasangan, dan seterusnya, teman-teman yang merupakan support system adik-adik tidak akan sampai pada titik ini. Sehingga tadi sudah disampaikan untuk berjanji terus berbakti dan seterusnya, mudah-mudahan selalu menjalankan tekad yang baik tadi. Dan pada kesempatan ini saya ikut berduka cita untuk Dr. Rifat Nur Fahri atas wafatnya ibunda beliau Dr. Esti Martiana yang merupakan senior saya. Ada nggih Dr. Rifat? Ada di sebelah mana ya? Ya, ikut berduka Dok, nderek bela sungkawa, semoga almarhumah Husnul Khotimah, amin. Saya yakin beliau akan bangga dari sana melihat Anda, dari tetap bersemangat untuk menjalani masa depan. Adik-adik sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa atas segala karunia yang telah diberikan Allah dan segala upaya yang telah saudara lakukan untuk mendapatkan gelar dokter spesialis dan subspesialis lulusan dari Universitas Airlangga yang saat ini 345 WCU, betul nggih Prof. Mitah? Mohon tepuk tangan untuk Universitas Airlangga. Jadi malah nggak leleh ya, malah ini merupakan beban dan harus adik-adik sandang bahwa adik-adik adalah lulusan terbaik 345 WCU dan itu sangatlah membanggakan. Dan juga tentu RSUD Dr. Sutomo yang kami sudah terakreditasi Joint Commission Internasional untuk yang kedua kali, dan RSUA dengan segala macam prestasinya. Sehingga kami selalu menyediakan seperti tadi disampaikan oleh Prof. Nasron sebagai rumah kedua untuk adik-adik bisa belajar kapan saja di Sutomo. Menyandang gelar dokter spesialis dan subspesialis bukan hal yang mudah. Karena itu menjadi amanah bagi adik-adik sekalian. Saya berharap nilai budaya yang ada di Dr. Sutomo, etika, integritas, profesional, dan inovatif itu selalu adik-adik jalankan. Jadi ada hal yang menarik, survei yang dilakukan pada sekitar 2.000 karyawan termasuk adik-adik PPDS, bahwa dari etika, integritas, profesional, dan inovatif itu yang paling kental atau yang paling disadari oleh karyawan adalah profesional. Kemudian berikutnya adalah integritas, etika, dan yang paling akhir adalah inovatif. Itu cocok gitu ya, cocok dengan penilaian orang luar. Kami melakukan penilaian tiap 3 bulanan bahwa ya profesionalnya sudah jelas profesional, integritasnya ya iya, karena nggak ada pungutan-pungutan di pasien ya, semoga di PPDS juga nggak ada, amin. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk etika itu memang masih PR untuk kami, untuk bagaimana tadi Prof. Dikman sempat mengingatkan untuk sapa, salam, senyum, jadi mohon adik-adik juga mengingat itu. Tentang inovatif ini rasanya kok ya sulit ya, sebenarnya enggak ya, karena inovasi itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Dan juga yang menggembirakan meskipun hasilnya itu dinamis sekali ya, DNA yang selalu ada dalam setiap survei itu adalah 3 hal, profesional, bertanggung jawab, dan kerjasama. Yang lainnya banyak yang jelek, ya nggak apa-apa, kan lumayan ya. Jadi DNA itu adalah DNA baik, dan sejak tahun lalu, pada awal tahun ini kami memulai hidup baru pada beberapa perbaikan, terutama leadership transformation, dan sekarang melangkah ke budaya ya, ke culture transformation. Dan apresiasi juga untuk adik-adik karena telah menjadi asisten DPJP, dan kemarin kami memberikan penghargaan untuk DPJP terbaik kuartalan dan juga tentu karyawan terbaik. Apresiasi pada adik-adik karena selama 4 bulan terakhir ini, jadi kuartal pertama tahun 2024 ini, pasien Sutomo itu
paling tinggi selama 8 tahun dalam kuartalan, dan ternyata efisien, dan ternyata patuh pada PPK-nya juga paling tinggi. Belum sempurna, tentu jauh dari sempurna, tapi lebih baik. Dan ini merupakan capaian yang terbaik. Mohon tepuk tangan buat adik-adik semua. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Sekali lagi Sutomo jauh dari sempurna, tapi kami terus berbenah dan tentu mengharapkan feedback, karena adik-adik adalah bagian dari kami, feedback untuk kemajuan dan Sutomo yang lebih baik. Adik-adik sekalian, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada era globalisasi perlu diimbangi dengan mutu tenaga kesehatan yang juga berkualitas, sehingga adik-adik juga harus terus belajar. Dan pelantikan ini merupakan suatu keberhasilan terbaik dan bukan akhir, tapi justru awal dari perjuangan dan bagaimana nanti adik-adik bisa struggling dan survive di masyarakat. Tadi sekali lagi saya mengapresiasi wakil dari adik-adik yang menyatakan bahwa sudah bertekad untuk tangguh, sudah dibuktikan. Sampai di sini berarti itu ya tangguh ya. Dan adik-adik saya cukup senang sekolah gitu ya, ada sekolah beberapa macam S1, S2, kedokteran maupun manajemen, kemudian S3 juga spesialis 2, yang paling susah ya spesialis ya. Jadi adik-adik ini sudah melampaui yang paling susah, sekolah yang paling susah, jadi kalau ke depan sekolah yang lain itu pasti bisa dilewati dengan mudah. Dr. Sutomo sendiri sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Unair yang 86 tahun yang lalu lahir memang didedikasikan untuk pendidikan di Surabaya, tentu berupaya menyelenggarakan pelayanan untuk mendukung pendidikan dengan berbasis riset, memenuhi sarana prasarana, staf pengajar, dan seterusnya. Dan terima kasih untuk feedback adik-adik pada saat kemarin dialog interaktif tentang berbagai hal, tentang Sarpras, tentang SDM, tentang supervisi, penelitian, dan tentu pendidikan, dan ini merupakan masukan yang baik dan akan kami tindak lanjuti. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, sama-sama kita pedomani bahwa selama menjalani profesi dokter, apapun keahlian kita, ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia. Hanya orang-orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan kehormatan profesi yang layak menjadi dokter. Jadi semua orang bisa saja menjadi dokter, tapi tidak semua orang layak menjadi dokter. Tadi disampaikan oleh Prof. Nasron bahwa era perubahan itu sangatlah dinamis. Kita mengenal VUCA ya, volatility, jadi perubahan yang begitu cepat, uncertainty yang tidak menentu, tidak jelas, kompleks itu yang bulat gitu ya, dan ambiguity yang bingungi. Dan itu tidak membuat adik-adik menjadi pesimis, tapi justru merupakan tantangan untuk berani dihadapi. Dengan apa? Dengan VUCA juga, yaitu vision, harus punya tujuan, understanding, harus memahami. Ya sudah morat-marit ya gimana lagi ya, kita harus berusaha struggling dari situasi yang memang tidak bisa diramalkan gitu ya. Dan clarity membuat lebih jelas, dengan cara apa? Dengan cara diskusi, kemudian menambah pengetahuan dan seterusnya, berkoordinasi, dan agility ini penting untuk adik-adik bisa survive. Jadi adik-adik sekalian, untuk menjunjung kehormatan diri dan profesi yang harus dilakukan adalah melakukan semua kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh adik-adik, karena semua pasti nanti akan bekerja di rumah sakit dan harus memperlakukan pasien dan keluarga seperti kita ingin diperlakukan. Tadi juga ada janji bahwa akan belajar terus, betul, adik-adik harus belajar, bersemangat untuk belajar seumur hidup. Karena nasihat dari almarhum ayah saya, jangan pernah berhenti belajar, karena sesungguhnya hidup itu selalu memberi kita pelajaran. Jadi mohon adik-adik juga tidak berputus asa untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari adik-adik sekalian. Adik-adik yang saya cintai, sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang, selamat berkarya, selalu mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan, dan sesuai dengan lafal sumpah dokter yang pernah adik-adik ucapkan. Jagalah nama baik Alma Mater, Fakultas Kedokteran Unair, RSUD Dr. Sutomo, RS Universitas Erlangga. Dalam setiap aktivitas, jangan lupa memberikan senyuman, berpikir ilmiah, memegang teguh etika, dan selalu mementingkan keselamatan pasien. Saya sempat baca buku yang ada di adik-adik semua. Terima kasih beberapa banyak ya, cukup ucapan terima kasih. Saya tahu sekali lagi Sutomo jauh dari sempurna, tetapi saya mengapresiasi adik-adik. Semoga semua yang adik-adik lakukan pada saat pendidikan ini benar-benar bisa menjadi sangu untuk adik-adik berjuang di lapangan yang sesungguhnya di masyarakat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Cita.
Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan FER. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi, orang di balik perankingan Universitas Airlangga. Terima kasih Prof. Miftah, yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Prof. Cita Rosita, Prof. Nasruddin selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, yang saya hormati Bapak-Bapak Dekan periode sebelumnya, ada Prof. Wiyadi, tahun 1998 pelantikan dokter penyerahan brevet, beliau menyerahkan brevet saya di sini. Fotonya masih saya pasang di praktekan saya. Prof. Dikman, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo periode sebelumnya, guru saya di bagian Obgyn. Sebelum saya menerima brevet, beliau yang menguji untuk saya lulus dan tidaknya. Saya masih ingat, pertanyaannya adalah gambarkan rumus bangun estrogen. Susah sekali mengingat pelajaran biokimia ditanya rumus bangun. Beliau, guru saya, dan Prof. Sutoyo ini senior, sekaligus teman lari saya. Kalau saya lari sampai berkeringat, beliau lari sampai basah karena dikasih aqua. Yang saya hormati Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan juga yang berbahagia dari senior-senior saya, Prof. Hamdan yang putranya dilantik di Prodi Kardiologi, Prof. Hendy Hendarto putranya dilantik sebagai dokter spesialis Obgyn, dan dokter calon profesor insya Allah, Dr. Kohar, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan periode sebelumnya, dan yang berbahagia Bapak Ibu yang pada hari ini putra-putrinya dilantik, Bapak Wahyudi Wahid, juga ada sejawat saya, Dr. Pribakti dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan juga ada guru saya, Dr. Puger Harjo, pejuang di Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, Dr. Herni Suprapti dengan suaminya, Dr. Budi Arif. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia dari para lulusan baik spesialis 1 maupun spesialis 2, pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesempatan izinnya dan seluruh kesuksesan kita semuanya yang selayaknya untuk kita syukuri bersama-sama. Kedua kalinya tentu kami atas nama pribadi, atas nama institusi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ingin mengucapkan selamat menerima brevet atau menerima ijazah dari dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 ini, dan selanjutnya untuk mengabdi di masyarakat. Dan ini yang mungkin sudah banyak dinasihatkan oleh Prof. Nasron, dinasihatkan oleh Prof. Cita Rosita, hal-hal yang mungkin harus kita lakukan perbaikan di dalam dunia pelayanan kesehatan. Tadi sangat bagus sekali dari Prof. Nasron informasi bahwa akan ada 14 rumah sakit baru di kota Surabaya. Mereka berlomba-lomba tentu untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik. Inovasi-inovasi akan dilakukan di dalam dunia pelayanan. Kalau kemarin kita ingin melihat kondisi di lambung pakai endoskopi, sekarang kita cukup minum kapsul saja sebagai pengganti kamera. Dan tokohnya adalah Prof. Miftah salah satunya. Dan inovasi-inovasi itu tentu harus diimbangi oleh para tenaga dokter untuk melakukan suatu updating pengetahuan agar inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit akan diimbangi oleh SDM-nya atau kita sebagai dokter spesialisnya. Agar apa?
agar supaya kita tidak ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, akhirnya rumah sakit akan mencari dokter di luar kita, yaitu dokter asing. Tentu kita tidak rela, tentu tidak menjadikan satu yang kita inginkan bersama. Karena tentu kita dokter Indonesia harus menjadi dokter di rumah kita sendiri, tuan rumah di kita sendiri. Itu harus kita lakukan, updating keilmuan, inovasi di dalam satu pelayanan harus kita tingkatkan terus-menerus. Tadi disebutkan oleh Prof. Cita bahwa kita harus bangga lulusan dari Universitas Airlangga dengan ranking internasional kita 345. Tapi per 6 Mei 2024 kemarin ada pengumuman baru. Perankingan kita melompat kembali ke 308. Jadi tepuk tangan. 308 dunia. Dan kita Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di posisi 301 sampai 350 dunia dan nomor 2 di Indonesia. Ini adalah posisi. Ya. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena yang kita lantik pada pagi hari ini memberikan suatu kontribusi yang luar biasa pada perankingan universitas. Minimal lulus tepat waktu. Kontribusi penelitian-penelitian yang dipublish di internasional itu juga berkontribusi sehingga terjadi lompatan perankingan di Universitas Airlangga maupun di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oleh karena itu jangan lupa, tadi Dr. Amik sudah mengingatkan, jadikanlah FK UNER, jadikanlah RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rumah kedua dari adik-adik semuanya yang dilantik pada pagi hari ini. Jadikanlah FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit Universitas Airlangga tempat untuk kita junjung bersama, kita majukan bersama dengan memberikan kritikan-kritikan, dengan memberikan masukan-masukan yang bukan hanya material, tetapi justru yang lebih penting adalah ide-ide. Bagaimana terus ketiga institusi ini bisa terus berkembang. Sekali lagi selamat atas capaian selama ini yang SP1 kita persilakan dengan sangat terbuka untuk bisa sekolah SP2 di FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dan yang sudah SP2 kami persilakan untuk bisa mengambil doktor di FK UNER. Pertanyaannya, kapan selesai sekolahnya? Ya, hadisnya Rasulullah, kita akan belajar terus sampai liang lahat. Demikian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dari RSUD Dr. Sutomo, RSUA, Ketua Departemen, Ketua Prodi, dan semua yang terlibat di dalam pendidikan sehingga hari ini kita menyaksikan 74 dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 dilantik. Semoga sukses dan apa yang kita kerjakan bisa terus mengangkat nama Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Budi Santoso atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi dan Informasi, Profesor Dr. Miftahus Surur, MKes SPPD, KGIH, PhD Finasim. Kepada Prof. Miftah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan. Bapak Dekan di sini ada 2. Jadi dekannya Fakultas Kedokteran itu Profesor Sutoyo. Ini beliau yang ini. Beliau ini hanya penggantinya. Prof. Toyo mungkin sesaat lagi juga menjadi dekan, sudah jadi dekan, tapi Fakultas Kedokteran Banyuwangi mungkin sesaat lagi akan menerima mahasiswa, Prof. Toyo, insya Allah ya, insya Allah. Karena kami ini menyampaikan pada Bapak Menteri bahwa
Universitas Airlangga ini sudah terbukti mencetak banyak lulusan dokter yang berkualitas ketimbang diberikan pada saudara-saudari kita yang di swasta. Kenapa enggak Fakultas Kedokteran UNER sendiri yang akan mendidik calon dokter baru di sisi timur Pulau Jawa. Kami ucapkan selamat kepada Prof. Toyo, Pak Dekan, izin, Ibu Direktur, Prof. Cita Rosita, guru saya Profesor Nasronuddin, beliau sebagai Ketua Badan Pertimbangan Fakultas yang sekaligus Direktur Rumah Sakit Pendidikan UNER, para Dekan dan Direktur terdahulu, saya sapa Prof. Yadi karena di zaman beliau saya menerima lulus sebagai dokter. Ijazah saya ada di Prof. Yadi, tahun 2003 Prof. Yadi kami lulus dokter. Di zamannya Prof. Toyo kami dikaryakan sebagai pulang dari Amerika waktu itu. Prof. Toyo banyak membantu kami, Prof. Dikman, guru saya tercinta. Selamat juga Prof. Hendi dan Besan, ya, Besan, Dr. Kohar yang sudah kembali ke pangkuan kita ya. Beliau Direktur Saiful Anwar, Madiun, Dinkes, kemudian kembali kepada kami. Kemudian juga Om saya yang sangat berjasa, Dr. Muhammad Hamdan, selamat untuk putranya yang hari ini menjadi spesialis jantung dan seluruhnya. Tentunya hari ini atas nama Bapak Rektor mengucapkan puji syukur, alhamdulillah Universitas Airlangga kembali meluluskan dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 ya, yang merupakan prosesi pelantikan angkatan ke-149. Semoga atas pelantikan ini kami berdoa semoga semua saudara yang lulus hari ini bisa mendharma baktikan ilmu saudara untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor kembali berpesan kepada seluruh lulusan Universitas Airlangga untuk menjadikan semua profesi ini sebagai lahan pengabdian. Di sini faktor dedikasi, sikap sosial, dan moralitas harus berbobot tinggi dan menjadi keseharian kita. Sungguh profesi dokter itu dekat dengan nilai-nilai keluhuran individu. Untuk itu semoga profesionalisme, tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, rasa kemanusiaan, dan yang paling penting adalah etika selalu melekat kepada semua pribadi dokter spesialis 1 dan spesialis 2 ini di setiap langkahnya. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu para lulusan perhatikan adalah mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri. Karena tadi disampaikan Ibu Direktur, Bapak Dekan menyampaikan bahwa saudara ini berkembang dari sebuah alma mater yang bereputasi sangat baik dan secara teguh memegang tradisi excellence with morality. Oleh karena itu tadi Bapak Dekan menyampaikan bahwa universitas kita sudah mencapai 308 posisi terbaik dunia dan sesaat lagi kami harapkan masuk dalam kepala 200. Tetapi yang lebih membanggakan adalah universitas itu ketika saya sejak mahasiswa diajarkan oleh Prof. Dikman dan seluruh guru-guru kami bahwa kita ini berada di menara mercusuar. Yang dihitung itu bukan sebuah level prestasi ranking, tetapi bagaimana kita memberikan impact atau pengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu Universitas Airlangga sangat mendorong yang dinamakan Sustainable Development Goals atau SDGs dengan 17 parameter. Dan Universitas Airlangga tahun ini membuktikan untuk masuk di level 81 dunia. Masuk dalam 100 besar dunia yang menjadi nomor 2 se-Indonesia dalam level apa? Dalam level memberikan impact kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Bapak Rektor juga berpesan untuk terus bersemangat menjadi pembelajar seumur hidup. Tambahkanlah semangat itu, kalau misalkan hari ini bertambah total 74 dokter spesialis,
maka memang kita sadari akan semakin kompetitif. Bapak Direktur RSUA, Ketua BPF juga menyampaikan tambahan rumah sakitnya. Tetapi spesialis yang memiliki kompetensi kompetitif itu menjadi salah satu faktor kuat bagi usaha tiada henti peningkatan daya saing kita sebagai bangsa di dunia internasional. Yang dibutuhkan hanya confidence-nya. Kami dengan bangga akan menyebut bahwa para lulusan Universitas Airlangga dan juga yang banyak belajar pengalaman di Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga mempunyai pasien yang paling banyak mungkin dalam melaksanakan peningkatan skill di dunia pendidikan maupun pembelajaran. Oleh karena itu kami sampaikan sesaat lagi ada spesialis SP2 yang menunggu. Ambil sekolah itu, nggak usah terlalu banyak mikir, ambil. Mau dokter ambil. Kalau saya dulu sampai umur 37 tahun Pak Dekan, akhirnya terakhir postdoc itu 37 tahun, kemarin mau mengajukan sekolah S2 pendidikan dokter dilarang sama Pak Rektor, sudah nanti dulu aja, kamu nggak usah sekolah dulu. Jadi ayo belajar dari berbagai pengalaman, hadir dalam konferensi, hadir dalam simposium dari jurnal-jurnal terbaru di bidang kedokteran. Para hadirin yang berbahagia, teladanilah para dokter lulusan Universitas Airlangga yang banyak di antara mereka dinilai sukses oleh masyarakat. Tadi Pak Dekan semua kok menyebut nama-nama. Mereka ini adalah parameter kesuksesan kita. Tadi disebut dokter Pribakti yang di Rumah Sakit Ulin ya. Tapi kalau jenengan membaca di grup-grup kedokteran, tulisan-tulisan beliau yang bernas tentang berbagai hal, tiap hari itu opini beliau itu muncul. Saya membaca dan menikmati itu tiap pagi. Itu menunjukkan bahwa kalian teladanilah. Senior-senior sekalian, mau dimanapun jenengan berada, lulusan Dokter Universitas Airlangga ini banyak yang dinilai sukses oleh masyarakat. Mereka ini dianggap sukses karena sebagai dokter sangat profesional, selalu mengedepankan jiwa sosial, dan selain itu tentunya marilah kita membantu pemerintah mengatasi ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis. Yang terakhir Pak Rektor berpesan untuk tetap memegang teguh moto UNER yang tetap harus melekat di hati saudara ketika menjadi alumni. Excellence with morality. Juga UNER hebat, UNER yang humble, UNER yang excellent, UNER yang brave, agile, dan UNER yang transcendent dan bertakwa. Selamat bekerja dan berjuang, semoga saudara selalu bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Miftah. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Irfiansyah Irwadi, MSI. Kepada Dr. Irfiansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat, hidayah, dan keridhaannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.
Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu, berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh sebagai bekal untuk mencari rizki yang barokah, untuk bekal mereka beribadah kepadamu, dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka, untuk membangun kualitas kesehatan anak bangsa, sehingga terwujud insan yang sehat, berkarakter mulia, yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu, lapangkanlah dada-dada kami dengan karunia keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Nyalakanlah hati kami dengan semakin mengenal kepadamu. Eratkan tali persaudaraan di antara kami sehingga bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat-Mu dalam kehidupan. Berilah kami petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami yakin ampunan-Mu lebih tinggi dari dosa kami yang menggunung, lebih luas dari dosa kami yang membuih di lautan. Ampunilah kami, ampuni orang tua kami, keluarga kami, orang tua yang selalu memanjatkan doa di setiap waktu dan sujudnya, orang tua yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan materi yang entah sudah tidak dapat kami hitung lagi jumlahnya. Dan berikanlah ampunan untuk guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami yang soleh. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, dan berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Irfiansyah. Baik, selanjutnya adalah persembahan oleh dokter spesialis baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, mohon izin dokter. Ini persembahan dari angkatan kita. Kita ingin persembahkan sebuah lagu yang baru latihannya semalam ya. Jadi biasanya kita main gitar, cuma kali ini kita mau nyoba nyanyi. Tapi agak pilek-pilek dikit ya. Jadi nanti karena keterbatasan dari suara-suara kami, jadi mohon bantuannya bernyanyi bersama agar tidak terlihat salahnya dari kami. Insya Allah semua tahu lagu ini kok. Siap dok? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dokter spesialis baru. Sebagai penutup seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini adalah pemberian ucapan selamat. Kepada para dokter spesialis baru dan pendamping, dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Untuk barang bawaan dimohon untuk tetap dibawa, jangan ditinggal di tempat karena kami akan melakukan setting foto bersama sehingga kami harap untuk segala bentuk tas maupun ijazah untuk dapat dibawa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Rektor, Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta seluruh tamu undangan, profesor maupun dokter untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada para dokter spesialis baru. Terbang meraih kejayaan, kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, terbang meraih kejayaan. Kita bisa.